Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, wa ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian lanjutan dari kitab Sahih Al-Adabul Mufrad yang terkait dengan penjelasan akhlak dari kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan tentunya sudah agak lama kita tidak berjumpa, dan sebentar lagi juga kita akan menghadapi Ramadan. InsyaAllah kurang dari 1 bulan kita akan ketemu dengan Ramadan, sehingga karenanya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah minta ditemukan dengan Ramadan. Para salafus saleh mereka biasa berdoa minta ketemu dengan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Di 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar ditemukan oleh Allah dengan Ramadan. Kemudian nanti setelah Ramadan 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar amalnya diterima pada bulan Ramadan. Makanya Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan tentang pendapat para ulama bahwa bulan Rajab itu bulan untuk menanam persiapan Ramadan. Ya, kemudian bulan Sya'ban ini bulan menyirami tanaman itu. Nah, panennya kapan? Pada waktu bulan Ramadan. Sehingga Ramadan itu merupakan musim kebaikan yang memang tidak boleh kita melewatkan sedikit pun waktu yang ada pada bulan Ramadan. Nah, barakallahu saya tidak membahas Ramadan, tetapi saya akan bahas lanjutan dari kajian Sahih Al-Adabul Mufrad, yaitu hadis yang ke-6, ya, bab linul kalam li walidayhi, bab tentang berucap yang lembut kepada kedua orang tua. Antaisalah bin Mayyas qala kuntu ma'an najdat fa asabtu dhunuban la araha illa minal kaba'ir fadzakartu dhalika li ibn Umar qala ma hiya qultu kada wa kada qala laysat hadhihi minal kaba'ir hunna tis'un al-ishraku billah wa qatlu nasamah wal firaru minaz zahaf wa qadhful muhsana wa aklu riba wa aklu malil yatim wa ilhadun fil masjid walladhi yastaskhir wa buka'ul walidaini minal uquq. Qala li ibn Umar atafriqu minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannah qultu wallah. Qala ahayyun walidak ahayyun waliduka qultu indi ummi. Qala fa wallahi law alanta lahal kalama wa at'amtaha at-ta'ama la tadkhuluna al-jannata majtanabtal kaba'ir. Hadis sahih yang disebutkan dari Taisalah bin Mayyas. Ya, dia ini seorang yang kategori tabi'in, tapi bergaulnya dengan orang-orang Khawarij. Orang ini bukan kategori ulama, bukan kategori orang yang berilmu, tapi dia salah bergaulan, bergaul dengan kelompok Khawarij. Siapa kelompok Khawarij itu? Dalam istilah hadis ini disebutkan dengan an-najdat. Najdat ini apa namanya? Kelompok dari bagian daripada kelompok Khawarij. Nah, namanya Najdah bin Amir. Najdah bin Amir ini termasuk salah satu tokoh dari kelompok Khawarij.
Kelompok Khawarij ini kelompok dari kalangan umat Islam yang masuk kategori ahlu bid'ah, disebabkan karena mereka mudah mengkafirkan orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang kemudian tidak sejalan dengan dia, dikafirkan, ya, atau orang Islam yang berbuat dosa kemudian langsung dikafirkan. Orang Islam korupsi, kafir tuh. Orang Islam berzina, kafir tuh. Nah, ini tandanya dari apa? Khawarij itu suka mengkafirkan orang Muslim disebabkan karena orang itu berbuat dosa. Dan mereka manusia-manusia yang sangat takut dengan dosa, ya. Bahkan di dalam kitab Mu'jamul Bid'ah itu disebutkan di antara ciri Haruriyah, Najdat atau kelompok Khawarij ini di masa itu, mereka kalau wudu itu, artinya setelah wudu kemudian berjalan jauh, itu dianggap batal wudunya, harus wudu lagi. Ya. Kelompok Khawarij ini oleh Rasulullah disebut dengan sifat yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Ya, mereka sifatnya memerangi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Ya. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan tentang mereka tahqiruna salatakum bi salatihim wa qira'atakum bi qira'atihim. Kalau kamu dibandingkan wahai para sahabat dengan kelompok Khawarij itu, maka kamu akan merasa kecil salatmu. Kamu akan merasa kecil bacaan Qur'anmu. Dan terbukti dalam sejarah kelompok Khawarij ini kelompok ekstrim dari kalangan umat Islam yang mereka mewajibkan tahajud. Ya, kalau ada umat Islam yang mewajibkan tahajud, bisa jadi masuk kelompok ini. Sehingga mereka menjadi ekstrim. Padahal tahajud hukumnya apa? Sunnah. Bagi mereka itu wajib. Nah, kelompok Khawarij ini mereka bisa menghatamkan Quran sehari sekali. Ya, memang mereka ini ahli ibadah, tapi sikapnya berlebihan. Ya, itu intinya. Karena melebihi ketentuan syariat juga dilarang, mengurangi ketentuan syariat juga dilarang. Yang ini kendor, yang sana apa? Ghulu, ekstrim. Nah, ini yang harus tentunya kita hindari. Makanya Allah menyebutkan umat ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Allah jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Ya, tidak ekstrim seperti kaum Yahudi, juga tidak kendor seperti kaum Nasara. Ya. Tidak ekstrim seperti kelompok Khawarij, tidak kendor juga seperti kelompok Murji'ah. Nah, ini tidak dalam perjalanan umat Islam muncul kelompok-kelompok ekstrim dan kelompok yang kendor ini. Makanya kita harus senantiasa berada dalam ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk senantiasa berada dalam posisi tidak ekstrim, tidak kendor. Ya. Nah, barakallahu si Taisala ini dia bergaul dengan kelompok Khawarij ini. Dan kelompok Khawarij ini termasuk di antara pandangannya mereka menerima Abu Bakar dan Umar tapi mengkafirkan Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Ini termasuk sikap Khawarij. Makanya yang membunuh Utsman itu kelompok ekstrim dari kalangan Syiah, namanya Abdullah bin Sabah dan rombongannya. Dan yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah kelompok Khawarij ini, Abdurrahman bin Muljam. Nah, karena itu sekalian umat harus diingatkan supaya tidak sampai terjerumus ke dalam kelompok ekstrim, ghulu, dan juga tidak sampai kendor, namun berada di posisi di antara keduanya, dan itu hanya dengan dua cara. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Ya, kalau mau tidak menjadi kelompok yang ekstrim, juga tidak masuk dalam kelompok yang kendor, dua jalannya: kuasai ilmu dan laksanakan ilmu itu. Ya, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, barakallahu karena si Taisala ini bergaul dengan kelompok ekstrim, kelompok Khawarij, maka muncul di dalam dirinya sikap ekstrim itu. Ketika dia berbuat dosa, dia menganggap dosa itu kategori dosa besar. Ya, dan kalau dianggap dosa besar, maka itu berarti keluar dari Islam. Itulah pandangan kelompok Khawarij. Makanya menurut Khawarij, orang yang berbuat dosa besar
itu akan matinya kafir, matinya pun di neraka nantinya. Ya. Nah, barakallahu fa asabtu dunuban la araha illa min al-kabair. Karena dia bergaul dengan kelompok Khawarij jadi ekstrim, sehingga ketika dia berbuat dosa maka dia kategorikan itu dosa besar. Fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar. Beruntung dia ketemu dengan sahabat Nabi yang berilmu, namanya siapa? Ibnu Umar. Kita sudah terangkan panjang lebar. Ibnu Umar anaknya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat berusaha untuk mengikuti pola Nabi SAW dalam semua halnya. Ya, makanya Ibnu Umar dikenal dengan orang yang saleh, dan saat pernah dia kesalehannya tidak didukung dengan salat tahajud malam, sehingga orang pun memuji dia karena kesalehannya itu. Hanya saja Rasulullah diberitahu oleh Allah tentang hakikat bagaimana Abdullah bin Umar di waktu malamnya, rupanya enggak tahajud. Maka Rasulullah pun menegur dengan ungkapan yang tidak menyakitkan hati, sambil mengatakan, "Na'am, Ibnu Umar adalah orang yang saleh kalau dia tahajud malam." Berarti Nabi ngukur orang saleh itu apa? Dengan tahajud malam. Ya, makanya Bapak Ibu diusahakan untuk bisa melaksanakan tahajud malam. Ya, qiyamul lail atau tahajud, atau nanti kalau masuk Ramadan namanya tarawih, itu masuk kategori daripada tahajud. Nah, barakallahu kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Karena itu adalah sifat ahlil jannah. Ya, malamnya itu tahajud atau bangun, dan sebelum subuh sudah di atas sajadah dia. Ngapain? Istighfar. Ya, istighfar. Kemarin saya sudah sampaikan lewat TV Wesol. Insyaallah Bapak Ibu kalau mau ikut kajian saya dalam kitab lain namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin, bisa mengikuti lewat TV Wesol setiap hari Senin 6:30 sampai 8:30 insyaallah. 7:30 sampai 8:30 di TV Wesol, kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan memang kita melaksanakan kajian-kajian dengan kitab yang berbeda-beda untuk membuka wawasan umat supaya mereka paham dari berbagai sisi. Nah, yang kita bahas ini lebih kaitan dengan sisi akhlak. Ya, sementara di tempat lain ada sisi akidah, ada sisi fikih dan sebagainya. Nah, ala kulli hal, barakallahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu kemudian ditanya oleh Taisalah ini, ya, Taisalah bin Mayyas. Kemudian Ibnu Umar bertanya, "Apa dosa yang kamu lakukan sehingga kamu kategorikan dosa besar?" Qultu kadza wa kadza. Dia enggak menyebutkan jenis dosa besarnya apa. Ternyata Ibnu Umar menilai, qala laisat hadhihi minal kabair. Ya, ini tidak masuk kategori dosa besar. Jadi memang aslinya seorang muslim tidak boleh menggampangkan dosa. Tidak boleh menyepelekan dosa, ya. Karena orang yang menggampangkan dosa akan mudah untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa berikutnya. Ya, sehingga karenanya para sahabat radhiyallahu itu mereka takut dosa. Kata Ibnu Mas'ud, mereka takut dosa seperti mereka berada di bawah gunung Merapi yang sewaktu-waktu bisa meletus. Sehingga kemudian mereka begitu hati-hatinya terhadap dosa itu. Ya, memang gunung itu awalnya dari apa? Dari kerikil. Sehingga ketika terkumpul menjadilah jadi gunung seperti itu. Makanya jangan menganggap dosa kecil, ya. Hanya saja juga tidak boleh menganggap dosa kecil itu begitu terbeban seperti dosa besar, seperti yang dialami oleh kelompok Khawarij atau yang dialami oleh Taisalah ini karena bergaul dengan kelompok Khawarij. Ternyata kata Ibnu Umar itu tidak masuk kategori dosa besar. Barakallahu fikum. Apa sih dosa itu? Dosa itu adalah melanggar perintah Allah. Jadi perintah Allah enggak dikerjakan, maka itu dosa. Atau mengerjakan larangan Allah, maka itu dosa. Dosanya dua jenisnya ini. Dan itulah yang kemudian dicontohkan oleh iblis laknatullah alaih. Perintah Allah untuk sujud kepada Adam dia langgar. Berbuat apa dia? Dosa. Satu dosa. Satu perintah Allah ditinggalkan oleh Allah, diusir dia dari rahmatnya. Sehingga karenanya
ketika seorang kemudian melakukan perbuatan yang sama, yaitu apa? Meninggalkan perintah Allah. Artinya tidak mengerjakan perintah Allah. Berarti apa itu? Dosa. Allah perintahkan kita sholat, tapi ketika ada orang di antara kita enggak sholat, maka dia berbuat apa? Dosa. Begitu pula larangan. Larangan Allah itu untuk kita hindari. Ya, larangan untuk berdusta umpamanya. Tapi kita berdusta, maka kita berbuat apa? Dosa. Maka dosa tidak keluar dari dua unsur ini. Apa tadi? Meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah. Nah, itulah kategori dosa. Nah, dosa ini ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ukurannya apa? Dosa besar itu adalah dosa yang ada ancamannya. Dosa besar itu dosa yang kategori ada ancamannya, ya. Seperti zina, seperti orang zina itu, kalau zina muhsan, yaitu zina orang yang sudah berkeluarga, suami atau istri sudah berkeluarga tapi dia berzina. Maka orang seperti ini kalau terbukti di pengadilan dalam hukum Islam, maka dia dirajam dia. Ya, dilempari batu sampai mati. Tapi kalau zina ghairu muhsan, yaitu zina dilakukan oleh seorang laki atau perempuan yang belum pernah menikah, maka hukumnya dia dicambuk 100 dan kemudian dipenjara atau diusir selama setahun. Nah, ini ada hukumannya, baik hukuman dunia atau ancaman akhirat. Umpamanya seorang berjabat tangan laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Nabi mengancam, lebih baik seorang itu ditombakkan di jidatnya daripada dia harus menyentuh yang bukan mahramnya. Ya, menyebut lawan jenis yang bukan mahramnya. Makanya jangan digampangkan jabat tangan lain jenis itu. Ya, termasuk guru dengan muridnya, ya, saudara sepupu dengan saudara sepupu, karena itu boleh menikah. Atau kemudian dengan sesama kawan sekolah. Ya, alasan ini kan kawan, tidak boleh kalau itu bukan mahram kita. Ya, makanya hal-hal yang kemudian ada ancamannya, maka itu masuk kategori apa? Dosa besar. Itu ukurannya. Baik ancaman di dunia maupun ancaman di akhirat. Tetapi ketika dosa itu tidak mengandung ancaman, tetapi hanya peringatan. Seperti kata Rasulullah, an-nadratul ula laka wa tsaniya 'alaika. Ya, kalau pandanganmu memandang lawan jenismu, pandangan pertama itu hakmu, kamu tidak dicatat sebagai dosa. Tapi ketika kamu memandang kedua kali, maka itu akan tercatat sebagai dosa. Ya, makanya dosa ini menjadi titik hitam di dalam kalbu seseorang. Setiap orang berbuat dosa akan ada titik hitam di dalam kalbunya. Semakin banyak dosa, semakin gelap kalbunya. Ya, makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib menyebutkan ada 50 hukuman dari perbuatan dosa. 50 hukuman dari perbuatan dosa. Maknanya ketika seorang berdosa itu ada efek negatifnya sampai 50 hal. Di antara efek dosa itu, kalbu ini menjadi pepet. Ya, hati menjadi gelap. Kemudian muka menjadi tidak cerah. Ya, mukanya tidak cerah. Kemudian badannya melemah. Kemudian sama orang itu ingin menghindar, ingin menjauh. Karena dia merasa kotor dirinya, merasa dosa dia. Merasa enggak bersih. Begitulah seterusnya. Jadi, dan kemudian orang yang berbuat dosa itu akan sulit menerima kebenaran. Makanya dia kalaupun datang ke pengajian, selama dia enggak bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besarnya, dia akan sulit menerima, mengunyah ilmu itu. Makanya saudara sekalian, kita diajarkan oleh Allah dengan istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, mintalah ampunan kepada Allah dengan istighfar karena Allah Maha Pengampun. Kemudian kita diajarkan untuk bertobat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita diperintahkan oleh Allah dengan cara bertobat. Ya, menyesali atas perbuatannya, meninggalkan perbuatan itu dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Kalau terkait dengan orang lain, maka dikembalikan haknya orang lain yang diambil itu. Nah, ini merupakan penghapusan dosa supaya dinolkan kembali. Ya, mungkin kita punya dosa dan tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa.
Ya, kullu bani Adam khata' kata Nabi, setiap anak Adam manusia ya itu pasti punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang berbuat dosa adalah apa? Yang bertobat. Ya, makanya Nabi mengajarkan istighfar atau bertobat antara 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ya, makanya jangan kita over confidence sampai merasa tidak punya dosa. Ya. Makanya kalau ada orang nasihati istighfar akhi, taubat akhi, jangan bilang taubat dari mana? Apa yang saya kerjakan saya harus taubat. Bukan, jangan sampai seperti itu. Karena di kenyataan banyak yang seperti itu. Jadi merasa suci, merasa bersih seperti enggak punya dosa. Kita banyak dosa. Siapapun kita, ya. Makanya yang penting banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, barakallahu saudara sekalian, inilah hal yang kemudian perlu diingatkan terkait dengan dosa besar dan dosa kecil. Dan jangan menyepelekan dosa. Sekali lagi jangan menyepelekan dosa karena itu akan membuka peluang orang untuk mudah terjerumus ke dalam dosa. Karena menggampangkan, ya. Makanya Rasulullah menggambarkan al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, tapi di antaranya ada hal-hal yang samar-samar, syubhat. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Orang yang mudah masuk ke dalam syubhat, dia akan mudah terjerumus kepada yang haram. Meskipun syubhat awalnya makruh, ya, dibenci, tapi ketika dia sudah terbiasa dengan itu, akhirnya mudah masuk kepada yang haram. Maksudnya setan ibarat kata Nabi seperti penggembala yang menggembalakan kambing di sekitar kebun orang. Yang namanya kambing kalau lalai kemana dia? Masuk ke kebun orang. Seperti itu. Ya, makanya kita semuanya harus punya rem. Jadi ternyata bukan cuma mobil perlu rem. Manusia butuh butuh rem. Remnya ini apa ini? Ya, remnya apa ini? Supaya tidak terjerumus ke dalam dosa. Rem itu tahan. Peluang dosa itu terbuka di depan mata kita. Ya, bahkan tidak jarang orang dekat kita pun ngajak berbuat dosa, tapi kemudian rem, tahan. Nah, rem kita ini jangan sampai blong. Ya, makanya kalau memang terjadi remnya blong, berbuat dosa, cepat kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Ya, makanya kalau orang itu sadar bahwa dia telah berbuat dosa, telah menzalimi dirinya, kembali cepat kepada Allah. Karena tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Allah SWT dan tidak berlanjut dengan dosanya. Ini yang penting. Jangan sampai berlanjut dengan dosanya, ya. Apalagi sampai kita melihat sebagian orang bangga dengan dosanya. Dulu saya itu begini, dulu saya itu begini. Dulu saya itu preman, suka bunuh orang. Ngapain kamu ceritain? Sudah selesai, Allah tutup dosamu antara kamu dengan Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Dulu saya itu peminum, sehari itu 10 botol. Ngapain kamu ceritain? Allah sudah tutupin, kamu buka lagi. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang tidak terampunkan dosanya itu adalah kelompok namanya mujahirin. Ya. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umatku akan diampunkan dosanya oleh Allah, kata Rasulullah, kecuali orang yang suka menceritakan dosanya, membanggakan dosanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Karena itu barakallahu fikum, dosa itu kehinaan. Jangan lupa itu, dosa itu kehinaan. Jangan dibanggakan kehinaan itu. Membunuh, mendalimi orang, zina, korupsi, segala bentuk dosa itu kehinaan. Buat apa kehinaan dibanggakan? Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya salah ketika ada orang yang kemudian menceritakan tentang dosanya. Termasuk pengakuan dari sebagian non-muslim ketika masuk Islam, ya. Dia cerita tentang dulu kejahatan-kejahatannya ketika memurtadkan orang. Ya. Buat apa dia banggain itu? Ya. Justru kalau sudah taubat jangan ceritain. Ceritalah tentang orang lain. Dulu di sana itu ada orang yang suka memurtadkan sekian banyak orang, padahal dia sendiri itu, tapi nggak nyebutkan tentang dirinya. Dia ceritakan tentang orang lain. Ya. Karena
orang membanggakan dengan dosanya, itu bukan orang baik. Ya, ini sehingga perlu diingatkan, jangan sampai kita bangga dengan dosa kita. Murtadkan orang kok bangga gimana itu? Ya, itu kan kehinaan itu. Kejahatan yang luar biasa itu pemurtadan itu. Nah, barakallahu, makanya kita jangan sampai terlibat dosa besar dan jangan menggampangkan dosa kecil. Intastanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukafir ankum sayiatikum. Ya, kalau kalian dapat menghindari dosa-dosa besar, Allah akan ampunkan dosamu yang lainnya. Ya, ya, intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum. Kalau kalian tinggalkan dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampunkan dosamu yang lainnya. Nah, karena itu barakallahu, Rasul menyebutkan as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun fima bainahunna mastunibatil kaba'ir. Ya, antara satu salat ke salat berikutnya, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan pengampunan dosa. Subhanallah itu. Jadi enggak perlu seperti dalam agama lain harus lapor ke ulamanya, ke pendetanya atau apa dengan pengakuan dosa. Enggak perlu, cukup kembali kepada Allah, kemudian kita bertobat dan kemudian memperbaiki diri. Nah, salat dari satu salat ke salat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan pengampunan dosa. Luar biasa kan? Di cara Allah mengampunkan dosa ini luar biasa. Tinggal masalahnya, sadar enggak kita? Peluang yang dibuka itu kita harus maksimalkan. Harusnya begitu, kita sadari, kita maksimalkan. Mumpung malaikatul maut belum menjemput kita. Kalau udah dijemput udah gak sempat lagi kan. Ya, makanya ini harus dimanfaatkan, harus dimaksimalkan. Nah, karena apa yang dilakukan oleh salah ini bukan kategori dosa besar, maka oleh Ibnu Umar dikatakan itu tidak termasuk dosa besar. Nah, Ibnu Umar menyebutkan dosa besar itu ada 9. Ini intinya dosa besar. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar mengatakan begini, nggak mungkin dari pendapatnya sendiri. Dari mana ini? Dari Rasulullah SAW. Ya, karena beliau termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Apa dosa besar? 9 dosa besar yang dikategorikan oleh Ibnu Umar. Meskipun ada beda pendapat antara para ulama, berapa sih jumlah dosa besar itu? Ibnu Umar yang berpendapat 9, Ibnu Mas'ud berpendapat 7, nanti lain berpendapat 70, bahkan ada pendapat sampai 300. Nah, makanya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengumpulkan dosa-dosa besar dalam kitabnya yang berjudul Al-Kabair. Ya, beliau sebutkan kira-kira 72 ya, dosa besar yang kemudian dibahas dalam kitab itu. Ya. Nah, barakallahu, yang jelas apa yang harus kita lakukan? Hindari dosa besar. Ya. Apa saja itu? Pertama, al-isyraku billah. Yang pertama, syirik kepada Allah. Nomor 1 ini. Kenapa? Karena Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah adalah dosa syirik. Adapun yang selainnya Allah akan ampunkan. Ya, tinggal bagaimana kemudian kita melakukan pendekatan kepada Allah untuk menghapuskan dosa. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Seorang berbuat syirik, mungkin pernah pergi ke dukun atau minta kepada sang hyang, ya, sang hyang atau sang hyang atau apa, minta ke dukun, minta ke gunung, minta ke lautan, minta ke apa selain Allah SWT. Ya, syirik ini masuk kategori dosa besar yang dapat mengeluarkan orang dari Islam. Ya, ketika dia minta kepada selain Allah yang itu hanya menjadi hak prerogatif Allah. Umpamanya dia minta, ya bintang atau wahai matahari, ya berikanlah nasibku ke arah yang baik. Minta sama apa itu? Sama matahari, bukan minta sama Allah. Ini syirik yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, syirik doa, syirik taat, ya, syirik niat. Hati-hati semua. Syirik cinta. Jangan sampai engkau mencintai seseorang melebihi cintamu kepada Allah. Itu syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik gitu. Dan ini yang paling besar. Yang kemudian Rasulullah ditanya, ya, dalam hadis Bukhari Muslim, ayu dzambi a'dzam ya Rasulullah? Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak.
engkau jadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah menciptakan kamu. Bu, Pak, apa yang terjadi? Sayang, mati hidupku untuk kamu, sayang. Na'udzubillah min dzalik. Mati hidup kita untuk siapa? Untuk Allah, dialihkan untuk manusia. Ini hati-hati nih, bisa masuk syirik akbar. Karena Allah katakan, wa minan surat Al-Baqarah 165, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan yang mereka cintai sama dengan cintanya kepada Allah. Sama loh, menyamakan cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada anak, sama cintanya kepada Allah. Hati-hati itu. Tadi dibaca oleh imam, ada manusia kalau disebut nama Allah biasa saja dia. Tapi kalau disebut nama yang lainnya, wah, langsung dia perhatikan. Hati-hati itu. Ya, karena itu berarti perhatiannya kepada selain Allah. Kalau disebut kekasihnya, langsung perhatian. Kalau disebutkan presiden, langsung perhatian. Tapi kalau disebut Allah, biasa saja dia. Gimana itu? Nah, hati-hati, jangan kau mencintai seseorang sama cintamu kepadanya seperti cintamu kepada Allah. Apa itu? Syirik akbar. Ya, menjadikan apa? Andad. Padahal Allah telah menciptakan engkau. Subhanallah. Ini dosa yang paling besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman, cintanya kepada Allah lebih dari segalanya. Ya, makanya orang mukmin siap lehernya lepas selama karena Allah. Iya. Tapi kalau untuk yang lainnya ngapain? Luka juga jangan, apalagi sampai leher lepas. Ya, saya mati, siap mati demi si A, siap mati demi si B. Jahiliyah semua itu. Ya, mati demi istri, jahiliyah itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau kamu nggak cintai aku, nggak ngawin aku bunuh diri. A'udzubillah min dzalik itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya syirik ini berarti apa? Menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah yang menjadikan hak prerogatif Allah sebagai Tuhan yang harus disembah. Syirik kepada Allah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik kepada Allah, seluruh amalmu batal. Ya, orang udah sholat, rajin, puasa, sampai haji, tapi suatu saat dia pergi ke Laut Selatan, kemudian dia potong kepala kerbau disampaikan untuk Nyi Roro Kidul. Nah, batal semua amalnya itu. Ya, karena melakukan syirik akbar. Naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya kata Allah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bukan. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika wanhar. Kamu boleh menyembelih hanya untuk Allah. Sementara ada orang nyembelih untuk apa? Supaya rumahnya yang dibangun itu selamat. Nyembelih itu siapa? Untuk jin. Nyembelih untuk apa? Yang disembah itu selain Allah itu. Ya. Ada kan orang-orang yang kemudian menyembelih apa? Sapi, nyembelih kerbau, nyembelih apa? Untuk pabriknya, untuk rumahnya, untuk apa itu. Kita tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah. Ya. Makanya syirik pun ada dua jenisnya. Syirik akbar yang menyebabkan orang keluar dari Islam, baik ucapan maupun perbuatan. Hati-hati itu. Yang kedua adalah syirik asghar. Dia masuk kategori syirik asghar, maknanya dia melakukan kemusyrikan yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, tetapi itu lebih besar daripada dosa besar. Syirik asghar itu lebih besar daripada dosa besar. Umpamanya orang bersumpah selain nama Allah, ya, demi demi ayahku, atau demi ibuku, atau demi Gunung Pangrango, ya. Nah, ungkapan-ungkapan selain Allah itu syirik asghar. Sumpah selain Allah syirik
asghar. Makanya ketika ada orang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah, semua ini karena Allah dan karenamu wahai Rasulullah. Ini kategori apa ini? Syirik asghar. Banyak orang mengatakan, kalau tidak karena kamu saya ini akan mati. Ya, kalau tidak karena kamu saya nggak mungkin berhasil dalam hidup. Ini syirik asghar semua ini. Kalau tidak karena dokter itu saya nggak akan sembuh. Loh, lupa sama Allahnya. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Yang menjadikan kamu hidupnya jadi benar, jadi sukses. Siapa? Allah. Mereka hanya sebab-sebab saja. Ya, makanya hati-hati ketika mengucapkan. Kalau tidak bisa sampai masuk ke dalam syirik asghar. Namanya apa? Syirik amali, syirik perbuatan yang menyebabkan kepada syirik apa? Akbar, kalau itu kemudian bisa tertuju kepada selain Allah SWT. Jadi syirik kepada Allah merupakan apa? Dosa besar yang harus kita hindari. Jangan pernah bersentuhan dengan syirik apa? Kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah waqatlun nasamah, membunuh orang. Ya, kasih saya 10 juta, saya habisin dia. Abu, Pak, ini apa? Terus dosanya orang itu apa kamu bunuh? Ya, makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ya, orang yang tidak minta kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Ini syirik. Ini orang puncaknya kejahatan syirik. Yang kedua apa? Puncaknya kejahatan berikutnya apa? Membunuh orang. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ya, puncak kejahatan manusia kedua apa? Membunuh orang antar sesama manusia. Ya, padahal orang itu belum tentu bersalah. Ya, makanya kenapa rame-rame tentang Siono yang dibunuh oleh Densus 88 itu, karena menurut peraturan undang-undang Indonesia seorang belum dikatakan bersalah kalau belum diputuskan oleh pengadilan. Kok belum apa-apa sudah dibunuh itu? Dan semacam itu udah banyak lagi sebelumnya yang sudah dibunuh. Padahal itu merupakan kejahatan antar manusia. Ya, dan bertanggung jawab dari Allah nanti berat sekali itu orang. Makanya jangan sampai kita membunuh orang yang orang itu belum tentu bersalah. Ya. Kalaupun dia bersalah harus dibuktikan di pengadilan. Ya. Waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Boleh membunuh ketika nanti sudah diputuskan oleh pengadilan. Ya. Makanya itu namanya apa? Qisas. Dalam pengadilan syariat Islam bisa menemukan apa? Qisas. Orang membunuh harus dibunuh, tapi setelah terbukti. Baik itu dengan pengakuan atau dengan saksi-saksi atau dengan apa alat-alat bukti yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kejahatan manusia ketiga apa? Zina. Karena mendalimi di sini, wala yaznun. Itu disebutkan 3. Puncak kejahatan manusia kata Allah 3 itu, ya. Namun disebutkan oleh Nabi disebutkan Ibnu Umar dalam riwayat ini adalah syirik kepada Allah, kemudian membunuh orang. Yang ketiga apa? Al-firaru minaz zahaf. Ya, melarikan diri dari peperangan. Ya, itu dosa besar Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau mujahid sudah di medan perang, pantang untuk mundur karena itu dosa besar. Kecuali dalam posisi dia terdesak untuk bergabung dengan apa? Pasukan lain untuk mengatur siasat, bukan untuk melarikan diri dari apa? Dari medan perang. Ya. Ini terjadi di banyak tempat ketika terjadi pertempuran antara umat Islam dengan apa? Kaum kufar di tempat itu, dia pergi ke tempat lain, dia lari ke tempat lain. Itu adalah dosa besar, ya. Nah, barakallahu ini yang ketiga. Yang keempat, waqadful muhsanah, menuduh wanita yang apa? Yang suci dengan tuduhan berdosa, berzina dan sebagainya. Sebagaimana Aisyah dituduh oleh dituduh oleh Mastah dan kaum munafikin, ya, dia berzina dengan Sufyan bin Mu'attal, dan itu kemudian oleh Allah diturunkan ayat untuk menyebutkan bahwa dia terbebas dari semua tuduhan itu. Makanya menuduh seorang yang suci, yang baik, seorang yang yang terhormat dengan tuduhan-tuduhan yang enggak betul, itu masuk apa? Dosa besar, ya. Kalau bahasa kita sukanya menggunakan istilah fitnah. Itu fitnah. Padahal
kategori fitnah ini pengertiannya bukan di tempat itu. Ya, fitnah dalam Al-Qur'an itu intinya adalah apa? Syirik. Makanya Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah di sini apa? Syirik, bukan fitnah menyebut orang dengan tuduhan yang apa? Yang salah itu. Ya, jadi ada istilah yang salah di sini. Jadi fitnah dalam Al-Qur'an cenderung ke arah apa namanya? Syirik ya. Dan ada pengertian fitnah lain dalam arti ujian. Nah, barakallahu yang jelas yang keempat adalah menuduh orang terhormat, seorang muslim, seorang mukmin atau muslimah atau mukminah yang tidak berbuat sesuatu dituduh dia berbuat sesuatu, ya. Maka itu adalah kategori apa? Dosa besar. Wa aklu riba. Yang keberapa? Yang kelima, wa aklu riba, makan riba. Nah, ini harus diingatkan kepada kita umat Islam bahwa apa yang terjadi dengan rentenir atau bank-bank konvensional dengan nama bunga itu semua kategori riba. Perhatikan kaidah ini ya. Kalau betul terjadi di mana saja oleh siapa saja, bahwa setiap peminjaman uang yang menghasilkan keuntungan itu riba. Setiap peminjaman uang yang menghasilkan keuntungan itu apa? Riba. Umpamanya seorang kawan bilang sama kita, "Akhi, ana mau usaha tapi nggak punya modal, pinjemin dong uang ya 10 juta, nanti saya kasih keuntungan setiap bulan 500.000. Ini apa ini? Riba. Kenapa? Karena dia pinjam. Kalau pinjam itu harus kembali seperti uang yang dipinjam. Pinjam 10 juta, kembalikan 10 juta, tidak boleh nambah. Kalau ada tambahannya namanya apa? Riba. Kalau umpamanya dia nambahnya tanpa syarat nggak masalah. Saya pinjam 10 juta, waktu habis waktunya ini 10 juta ana bayar dan ana kasih hadiah antum 500.000. Nggak masalah. Ya, tetapi ketika disyaratkan saya pinjam 10 juta, saya kasih kamu keuntungan 500.000 setiap bulan, namanya apa nih? Riba. Hati-hati itu. Jadi kalau memang mau menyertakan modal, ya modal berarti nanti resiko ditanggung. Bukan dengan pola akad apa? Pinjaman, tapi akad apa? Kerjasama nanti. Akadnya harus beda, ya. Nah, karena itu barakallahu fikum, termasuk kita menaruh uang di bank konvensional, itu uang kita diapain? Diputar sama dia. Wallahu a'lam diputarnya untuk judi, untuk apa kita pun nggak pernah tahu karena nggak pernah ada laporan. Ya, tapi nanti kemudian kita dikasih bunga 5%, 7% atau di atas itu, maka bunga itu berarti apa? Kelebihan dari uang kita dipinjam sama dia. Karena itu kita nggak pernah rugi, sebagai nasabah nggak pernah rugi. Karena kalau rugi tanggung bank itu. Nah, ini namanya apa? Riba. Jadi peminjaman yang menghasilkan keuntungan kategori apa? Riba. Karena itu saudara sekalian, hindari perbuatan seperti itu karena dosanya besar. Ya, riba ini termasuk kategori dosa besar. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, wa aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Anak yatim itu kan harusnya disayang, harusnya diperhatikan, ya, harusnya dibantu. Malah diambil hartanya, malah dimakan kekayaannya. Hati-hati itu, ya, karena itu masuk kategori dosa besar. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu ingin lembut hatimu, datangilah anak yatim dan elus-eluslah kepalanya, kasihanilah, sayangilah dia. Ya, justru sayangi bukan malah diambil hartanya. Ya, nah barakallahu fikum. Ini yang kemudian harus kita ingatkan. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, ya, yang ketujuh, wa ilhadan fil masjid, membuat kekacauan di masjid, membuat kerusakan di masjid, ya, membuat apa namanya kegaduhan di masjid, ya, seperti Juhaiman yang melakukan penembakan di mana? Di Masjid Haram. Nah, itu masuk kategori apa? Ilhad, ya, merupakan apa? Kerusakan, membuat kerusakan di dalam masjid. Ya. Masjid ini tempat ibadah. Masjid ini tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ketika ada seorang masuk masjid, kencing dia. Ya. Nabi ada di situ, sahabat ada di situ, tahu-tahu dia di pojok sana kencing dia. Karena masjidnya Nabi itu kan nggak ada karpetnya ya. Nah, semua pakai apa? Tanah. Dia kencing di pojok. Para sahabat mau nerekam. Kurang ajar amat ini. Orang kok kencing di situ. Kata Rasulullah, sebentar, jangan diserang ini orang. Dia orang awam.
Nah, lihat kasih sayang Nabi. Ya, ambil air, siram. Kemudian orang itu panggil ke sini. Ya, akhirnya diambil air, siram, dipanggil oleh Nabi. Kamu tahu ini masjid, tempat untuk ibadah kepada Allah. Tidak boleh kemudian apa? Kamu melakukan seperti itu. Oleh Nabi ditegur dengan cara baik, tidak dengan cara kekerasan. Nah, ini nasihat. Nah, sehingga orang itu tidak akan melakukan lagi. Nah, itu cara apa? Lembut Nabi SAW. Jadi masjid harus jaga kehormatannya, tidak boleh dibuat ada kerusakan dalamnya, kekacauan dalamnya. Kemudian keberapa? Ke-8, waladhi yastaskhir, orang yang suka mengejek. Ya, apa kamu sumbing? Apa kamu pendek? Ya, apa kamu hitam? Ya, apa kamu pesek? Apa kamu suka mengejek orang? Ya, orang yang mungkin dirasa kurang beruntung, kemudian dipojokkan dengan dia mengejek-ngejek seperti itu, atau mengejek orang yang menjalankan syariat. Nah, itu tanya Pak Jenggot tuh yang kayak ke kambing itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita lihat tuh ibu-ibu itu pakai cadar atau pakai jilbab kayak ninja. Ya, itu semua apa itu? Ejekan-ejekan seperti ini masuk apa? Dosa besar. Hati-hati itu. Jangan sampai kita suka mengejek orang yang kemudian orang itu merupakan ciptaan Allah, ya, jangan diejek. Yang ke-9 terakhir yaitu membuat nangis orang tua. Ya, membuat nangis orang tua, bapak ataupun ibu. Ya, ketika kita membuat nangis salah satu dari orang tua kita, masuk kategori apa? Dosa besar. Ya, ini 9 dosa besar ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar yang kemudian kita perlu untuk menghindarinya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada si yang salah ini, qala li Ibnu Umar kata kepadaku, atafriqu minan nar wa tuhibbu an tudkhulal jannah. Ya, karena orang yang takut dengan dosa itu berarti apa? Dia takut api neraka. Ya, makanya Ibnu Umar mengatakan, apakah kamu takut kepada api neraka dan kamu ingin masuk surga, masuk jannah? Kata orang ini, wallahi, demi Allah saya kepingin itu. Dan itu setiap orang muslim harus punya keinginan untuk bagaimana terhindar dari api neraka dan mudah masuk dalam ke jannah. Maka Ibnu Umar bertanya, ahayyun waliduka, apakah bapakmu masih hidup? Nah, ditanya bapaknya dulu, apakah bapakmu masih hidup? Qultu indi ummi. Maka orang ini mengatakan, aku punya ibu. Ya, saya punya ibu. Qala fa wallahi. Maka Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, lau alantalahal kalam. Kalau kamu berbicara dengan lembut kepada ibumu, kamu bicara dengan baik, dengan lembut kepada ibumu. Wa antah ta'am, kamu kasih makan ibumu. Ya. Kalau perlu kamu suapin ibumu. La tadkhulunal jannata mastunibatil kabair. Ya. Ya, mastanabtal kabair. Kalau kamu sikap lembut kepada orang ibumu, kamu kasih makan ibumu, maka pasti kamu masuk jannah. Selama kamu bisa meninggalkan dosa-dosa besar, ya, bisa ungkapannya mastunibatul kabair atau mastanabtal kabair, ya, bahwa selama dosa besar dihindari atau kamu bisa menghindari dosa besar, apa yang kamu lakukan dengan bentuk menyikapi lembut dalam berbicara dengan orang tuamu dan kamu kasih makan orang tuamu, maka pasti kamu akan masuk surga. Subhanallah. Ini satu kabar gembira buat kita sekalian, dan itu banyak sekali riwayat-riwayat lain yang menguatkan memang bakti kepada kedua orang tua, termasuk bersikap lemah lembut dalam berbicara dan bersikap kepada orang tua, bagian daripada akhlak mulia yang dianjurkan dan contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga karenanya perlu kita semuanya melaksanakan amalan itu supaya kita memudahkan masuk jannah. Dan itu berarti orang tua kita itu jalan menuju surga. Makanya jangan diabaikan, perhatikan, dan rugi seorang yang masih punya orang tua, kata malaikat Jibril, tapi tidak menyebabkan dia masuk jannah. Ya, makanya jadikanlah orang tuamu itu pintu menuju ke arah jannah. Terakhir, an Urwa qala waqfid lahum janahad dhulli minar rahmah. Dalam surat Al-Isra ayat 24 Allah katakan, rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Maknanya, kata Urwa ini anaknya daripada Zubair, anaknya Asma daripada binti Abu Bakar Siddiq. La tamtani min syai'in ahabbah. Ya, maknanya apa? Kalau
salah seorang orang tuamu, ibumu atau bapakmu menghendaki sesuatu dari barangmu atau dari sesuatu, penuhi keinginannya. Makna ayat itu apa? Apa yang dikehendaki oleh ibumu, oleh ayahmu, penuhi keinginannya. Subhanallah. Makanya Ali Zainal Abidin tidak ditemukan makan bersama ibunya atau bersama bapaknya, makan bareng itu enggak. Kenapa? Bukan berarti dia enggak taat sama orang tuanya. Kata dia apa? Karena saya takut apa yang diingini oleh dia saya duluin. Subhanallah. Karena itu termasuk kategori apa? Tidak bakti sama orang tua. Yang diinginkan orang tua kita duluin. Subhanallah. Itu tidak termasuk kategori orang yang bakti kepada orang tuanya. Justru kategori bakti kepada orang tuanya kalau apa yang diinginkan oleh orang tua kita dahulukan apa yang diinginkan itu. Ya, baik harganya murah ataupun harganya mahal. Tidak terkait dengan harga, tetapi kita memenuhi keinginannya lebih dulu, itulah sesuatu yang kemudian disebutkan oleh Allah, ya, tundukkan sayapmu, kasih sayangmu kepada kedua orang tuamu. Demikian saudara sekalian, karena waktu sudah masuk Isya. Apa yang kita bicarakan mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Ada pertanyaan sebelum adzan Isya? Nah, kelebihannya ini alhamdulillah kalau sebelum Isya itu biasanya nggak ada yang nanya. Iya. Iya, jadi Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Al-Jami'us Sahih itu mensyaratkan kesahihan. Syekh Al-Albani tidak pantas untuk menilai itu. Makanya Syekh Al-Albani tidak menilai, tetapi meringkas. Tetapi kitab Al-Adabul Mufrad masih mencakup yang sahih dan yang tidak sahih. Makanya ketika beliau melakukan verifikasi mana yang sahih dan tidak sahih, itu tidak ada masalah. Dan itu semua ulama al-hadis pun bisa melakukan itu, bukan Syekh Al-Albani saja. Jadi banyak ulama al-hadis lain yang melakukan hal yang sama untuk melakukan verifikasi. Sehingga mana yang sahih, mana tidak sahih. Dan itu tentunya harus diucapkan terima kasih, jazakallah khair, karena itu suatu perbuatan atau kerja yang besar sehingga memudahkan buat umat untuk tahu mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Nah, beliau kok mengeluarkan dengan yang sahih-sahih saja sehingga dikumpulkan dalam kitab Sahih Al-Mufrad. Jazakallah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.